Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini kami akan membahas materi mata kuliah Filsafat Pendidikan. Ada 3 diantaranya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebelum kita membahas materi yang akan dibahas, kita dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Risa Nur Ayunda. Saya Devi Maratus Solehah. Saya Nuri Asyatul Lutfia. Saya GM Rizka Janahria. Yang pertama adalah ontologi. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti ada atau keberadaan, dan logos artinya pikiran. Secara etimologis, ontologi berarti ilmu tentang ada dan keberadaan pikiran. Dan secara istilah, ontologi merupakan studi tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi, ontologi berarti ilmu yang membahas tentang hakikat suatu yang ada atau berada dan berdasarkan pada logika. Yang pertama adalah monisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu, yang bersifat tunggal atau esa, yaitu Tuhan. Yang kedua adalah materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang berasal dari materi bukan rohani, yaitu sumber dari kehidupan. Menurut beberapa ahli, seperti Thales berpendapat bahwa itu adalah air. Dan juga menurut Anaximander berpendapat unsur asal itu adalah udara. Jadi yang dimaksud materi itu bahan di dalam kehidupan. Yang ketiga adalah idealisme, yaitu aliran yang mengedepankan akal pikiran manusia. 4. Dualisme. Dualisme adalah dua paham atau prinsip yang berbeda dan saling bertentangan. 5. Pluralisme, yaitu sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan tersebut bukan lantas menjadi permasalahan, konflik, atau persoalan, tetapi perbedaan tersebut akan lebih indah bila kita saling menghormati dan menghargainya. 6. Agnostisisme. Agnostisisme adalah suatu pandangan bahwa ada atau tidak adanya Tuhan dan hal-hal supranatural adalah suatu hal yang tidak diketahui dan tidak dapat diketahui. Penganut agnostisisme mereka tidak menyangkal keberadaan Tuhan. Akan tetapi, mereka beranggapan bahwa keberadaan Tuhan tidak dapat dicerna oleh akal pikiran manusia, dan konsekuensinya adalah keberadaan Tuhan tidak dapat diketahui dengan cara apapun. 7. Yaitu nihilisme. Nihilisme adalah suatu paham yang berkeyakinan bahwa di dunia ini terutama manusia tidak memiliki tujuan. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Dapat disimpulkan bahwa epistemologi adalah teori pengetahuan yang benar, atau sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya validasi pengetahuan. Pengetahuan sendiri yaitu suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan apa yang diketahui oleh seseorang tentang sesuatu. Metode epistemologi ada 2, yaitu yang pertama metode induktif. Suatu metode yang menyampaikan pernyataan-pernyataan hasil observasi dan disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Yang kedua, metode deduktif. Suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Kesimpulan itu sendiri untuk mengetahui sifat empiris atau pengamatan ilmiah. Selanjutnya yang 3, yaitu aksiologi. Aksiologi merupakan bagian dari filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai
dan logos yang berarti teori atau ilmu. Secara terminologi, yaitu ilmu yang menyelidiki hakikat nilai pada umumnya ditinjau dari sudut pandang filsafat. Jadi, aksiologi merupakan teori nilai yang membahas secara universal dan mendalam dari berbagai aspek yang meliputi etika dan estetika. Etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat, kebiasaan. Salah satu para ahli berpendapat, yaitu Bertrand, etika dibagi menjadi dua jenis, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif yaitu mempelajari moralitas pada individu-individu tertentu. Sedangkan etika normatif bagian terpenting dari etika, karena di dalamnya membahas moralitas yang berkaitan dengan norma. Selanjutnya estetika. Estetika berasal dari bahasa Yunani yaitu aesthetikos yang berarti tentang persepsi indriawi. Estetika ini cabang filsafat yang berkaitan dengan keindahan alam. Estetika dari cabang filsafat dibagi menjadi dua, yaitu filsafat seni dan filsafat keindahan. Filsafat seni yaitu mempertanyakan atau mempersoalkan suatu karya, sedangkan filsafat keindahan yaitu membahas apakah keindahan itu bersifat objektif atau subjektif. Yang dimaksud objektif yaitu nyata dan subjektif itu sesuai persepsi masing-masing atau sesuai pandangan masing-masing. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami dari kelompok 1 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.